Bab 2704 Dewa Abadi. Di atas kota Xianbao, seorang pria berdiri dengan tenang. Orang ini persis Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9 hari ini mengenakan jubah adat besar, dengan rambut panjang, dan batu giok putih tergantung di pinggangnya. Di tangannya masih ada kipas lipat. Di belakang Tuan Muda ke-9 ada seorang lelaki tua. Orang tua ini berambut abu-abu, kurus dan matanya agak tertutup. Dia tidak memiliki aura, dia terlihat seperti seorang master. Saat ini, Mileye muncul di depan Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9 memandang Mileye, sedikit menyipitkan matanya. Kamu tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Mileye tersenyum kecil. Tuan Muda ke-9 berhenti bicara omong kosong. Buang-buang waktu, langsung saja ke intinya, bagaimana pertarungan hari ini. Pada saat itu, lelaki tua di belakang Tuan Muda ke-9 tiba-tiba membuka matanya, dan matanya langsung tertuju pada Mileye. Detik berikutnya, matanya tertuju pada pena kebenaran agung di pinggang Mileye. Ketika dia melihat pena kebenaran agung, dia mengerutkan keningnya. Tapi tak lama kemudian, matanya terpejam lagi. Mendengar perkataan Mileye, Tuan Muda ke-9 tertawa. Mileye, kamu sangat sombong. Tahukah kamu bahwa pernah ada orang yang sombong seperti kamu di hadapanku, tapi tahukah kamu bagaimana keadaannya sekarang? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya sedikit dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Rumput di kuburannya tingginya sudah beberapa kaki. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalau kamu ingin berpura-pura hebat, kalian silakan saja, aku akan menonton dengan tenang. Lalu, dia menyingkir. Setiap orang. Tuan Muda ke-9 menatap Mileye, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Karena kamu ingin mati begitu cepat, maka aku akan mengabulkannya. Hari ini, kamu dan aku duel. Duel. Mileye melirik Tuan Muda ke-9, lalu mengangguk, oke. Tuan Muda ke-9 tersenyum tipis, dan hendak berbicara. Pada saat itu, ruang waktu di depannya tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, sebuah pedang menembus udara, menyayat wajahnya. Tuan Muda ke-9 menyipitkan matanya sedikit, dan membentangkan kipas lipatnya. Bang! Cahaya pedang dihadang, dan Tuan Muda ke-9 mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, Mileye tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan detik berikutnya, sebuah pedang menebas dari atas kepalanya. Jelek! Suara tajam bergema di seluruh kota Xianbao. Dalam sekejap, seluruh kota Xianbao terbelah. Brody Xiao serta yang lainnya langsung berubah ekspresinya. Mereka buru-buru mengaktifkan formasi pelindung dan memperbaiki ruang waktu. Di udara, Tuan Muda ke-9 menyaksikan serangan pedang, ekspresi keganasan melintas di matanya, dia memutar pergelangan tangannya, dan kipas lipat di tangannya tiba-tiba terbuka, dan detik berikutnya, monster berwajah garang bergegas keluar. Bang! Sebuah ledakan bergema dari lapangan seperti guntur, dan detik berikutnya, Mileye dan Tuan Muda ke-9 mundur secara bersamaan. Ketika keduanya mundur, seluruh langit hancur dan musnah, itu sangat menakutkan. Setelah berhenti, Mileye hendak menyerang lagi, seolah memikirkan sesuatu, dia melirik kota Xianbao di bawah, alisnya sedikit mengernyit. Tidak bisa bertarung di sini. Kalau pertarungan terus berlanjut seperti ini, seluruh kota Xianbao akan dimusnahkan, karena kota Xianbao ini sama sekali tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari dirinya dan Tuan Muda ke-9 ini. Setelah memikirkan ini, Mileye memandang Tuan Muda ke-9, ganti tempat. Setelah suara itu terdengar, dia tidak menunggu jawaban Tuan Muda ke-9, dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Tuan Muda ke-9 mencibir, lalu langsung menghilang di tempat. Beberapa detik kemudian,
Mileye dan Tuan Muda ke-9 menemui jalan buntu. Star Territory ini tidak terbatas, tanpa makhluk spiritual apapun, memang cocok untuk bertarung. Mileye menoleh dan memandang Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9 hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Berhenti. Kalau kamu berpura-pura, ayo berhenti bicara. Ayo bertarung. Aku paling kesal dengan orang yang sok." Suara itu terdengar. Dia langsung menghilang di tempatnya. Jelek. Cahaya pedang langsung merobek ruang waktu menuju Tuan Muda ke-9 itu. Tuan Muda ke-9 mencibir, bergegas maju, dan menghantam dengan kipasnya. Bang! Cahaya pedang langsung terbang, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di hadapannya. Tuan Muda ke-9 sedikit menyipitkan matanya, dan dengan pemikiran di benaknya, cahaya emas tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Pedang Mileye jatuh. Bang! Mileye menebas dengan pedangnya, cahaya emas bergetar hebat, dan detik berikutnya, keduanya mundur secara bersamaan. Setelah Mileye berhenti, dia melihat. Dia melirik lengannya yang mati rasa, lalu memandang Tuan Muda ke-9. Saat ini, Tuan Muda ke-9 memiliki lapisan tipis cahaya emas di sekujur tubuhnya. Cahaya emas ini memblokir seluruh kekuatannya sekarang. Tuan Muda ke-9 mencibir, "Mileye, apa menurutmu hanya kamu yang punya senjata dewa pertahanan? Aku juga punya, haha." Mileye melirik cincin penyimpanan yang dikenakan Tuan Muda ke-9, banyak sekali harta karunnya. Tuan Muda ke-9 hendak bergerak ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Tuan Muda ke-9 sedikit mengernyit, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mileye menunjuk lelaki tua itu beberapa mil ke kanan, dan mencibir, "Apa yang dia lakukan?" Tuan Muda ke-9 berkata lirih, "Kamu datang mengejarku, kenapa?" Mileye tertawa, "Apakah kita akan bertarung secara adil?" Tuan Muda ke-9 memandang Mileye, "Ya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Sejujurnya, meski kamu dan aku adalah rival, awalnya aku mengagumimu. Lagi pula, di kalangan generasi muda, hanya kamu, Tuan Muda ke-9, yang bisa mengalahkanku, Mileye. Dalam pertarungan yang adil denganmu, bahkan kalau aku mati di tanganmu, aku, Mileye, akan mengakuinya. Tapi aku tidak menduganya." Berbicara tentang ini, dia mengganti topik pembicaraan dan mencibir, "Tanpa diduga, kamu sama sekali tidak ingin bertarung denganku secara adil. Kamu membawa seseorang ke sini hanya untuk membiarkan dia bertarung ketika kamu kalah, kan?" Tuan Muda ke-9 memandang orang tua di kejauhan dan berkata, "Dia tidak akan bergerak." Mileye tertawa, "Tuan Muda ke-9, kamu dan aku adalah anak-anak. Percayakah kamu dengan apa yang kamu katakan? Izinkan aku bertanya, kalau hidup kamu dalam bahaya, apakah dia akan mengambil tindakan?" Tuan Muda ke-9 tetap diam. Kalau nyawanya dalam bahaya, orang tua itu pasti akan mengambil tindakan. Mileye bertanya lagi, "Apakah ini yang kamu sebut pertarungan yang adil?" Tuan Muda ke-9, "Bukankah kamu percaya diri? Meskipun aku, Mileye, tidak berbakat, tapi kalau aku bertarung denganmu secara adil, aku tidak akan memanggil siapapun. Lihatlah para Master Pavilion Xianbao, tidak ada satupun yang datang. Kenapa? Karena aku, Mileye, menghormati Tuan Muda ke-9 adalah laki-laki sejati. Kubilang kalau aku melawanmu dengan adil, aku pasti tidak akan menipu dan memainkan trik-trik. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bilang ini pertarungan yang adil denganku, tapi kamu masih membawa Super Master mendukungmu. Ketika dia menahan di samping, maka kamu sudah tak terkalahkan. Apalagi dia masih menatapku dari waktu ke waktu, membuatku tertekan, sehingga aku harus mencurahkan sebagian perhatianku padanya." Berbicara tentang ini,
dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan muda ke-9, apakah ini yang kamu sebut pertarungan yang adil? Menurutku jangan memainkan pertarungan yang adil. Maju saja dengannya. Pokoknya, kalian juga akan melakukan ini, kenapa tidak maju bersama-sama sekarang? Tuan muda ke-9 melirik ke arah Mileye, lalu berkata, jangan khawatir, aku bilang aku akan duel denganmu, maka aku akan duel, aku tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua di kejauhan. Master Mu, keluarlah dari alam semesta sini, dan apapun hasilnya, kamu tidak boleh bergerak. Master Mu melirik Mileye, anak ini sedang memancing. Tuan muda ke-9 mencibir, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui tipuan kecilnya? Hanya saja tipuan ini tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Master Mu, izinkan aku melawannya dengan adil. Aku tidak punya alasan untuk kalah dari manusia di alam semesta yang lebih rendah, kan? Master Mu melirik Mileye, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Kini, hanya Mileye dan Tuan muda ke-9 yang tersisa di langit berbintang. Tuan muda ke-9 menatap Mileye, apakah sudah bisa mulai? Mileye mengacungkan jempol. Tuan muda ke-9, kamu hebat. Tuan muda ke-9 terkekeh, aku tahu kamu sedang memancing, tapi aku tidak peduli. Yang ingin aku sampaikan adalah kalau aku melawan kamu 1 lawan 1, kalau aku masih memanggil orang, bukankah terlihat aku tidak kompeten? Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum, Mileye, kamu bisa mati. Setelah suaranya terdengar, dia tiba-tiba melompat, dan detik berikutnya, bayangan monster langsung menukik ke arah Mileye dari atas ke bawah. Bang! Dalam sekejap, galaksi ini langsung mendidih. Di bawah, Mileye tampak tenang, matanya terpejam perlahan. Ketika monster itu muncul di atas kepalanya, tiba-tiba, beberapa cahaya pedang memotong langsung monster itu. Bang! Monster itu menjerit, dan segera melarikan diri kembali ke kipas lipat. Saat ini Tuan muda ke-9 sudah berada di atas kepala Mileye. Dia merentangkan tangannya, ada 2 api hitam legam di tangannya. Saat kedua nyala api itu muncul, seluruh alam semesta segera mulai terbakar. Mileye sedikit mengernyit, api ini sangat menakutkan. Tuan muda ke-9 memandangi Mileye di bawah, dan berkata sambil menyeringai, Mileye, apakah kamu tahu api macam apa ini? Ini adalah api hitam kekacauan, api paling jahat dan ganas di dunia, yang bisa merusak semua benda ilahi. Saat dia mengatakan itu, sudut mulutnya berangsur-angsur melebar. Mileye, coba aku lihat, apakah senjata dewa pertahananmu lebih baik, atau api hitam kekacauanku? Saat suara itu terdengar, dia melempar dengan kasar. Bang! Dalam sekejap, 2 bara api menyapu turun dari langit. Saat ini, Endless Star Territory mulai terhapus sedikit demi sedikit. Itu sangat menakutkan. Di bawah, Mileye memandangi 2 bara api yang berterbangan dengan ekspresi yang sangat serius. Dia merasakan bahaya. Jelas, kedua bara api ini disiapkan khusus oleh Tuan muda ke-9 untuk dirinya. Kedua api ini jelas bukan benda ilahi biasa. Melarikan diri. Ide ini terlintas di benak Mileye, tapi detik berikutnya, dia langsung menyangkal ide ini. Dia mengenakan baju perang Yana. Siapa Yana? Itu adalah Lydia, sang gadis kecil yang bisa membawa pedang di masa lalu. Ekspresi Mileye tiba-tiba berubah ganas, Yana, dewa abadi. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba membuka tangannya, tidak mengelak atau menghindar. Segera, kedua kelompok api langsung menyapu, menelan Mileye dalam sekejap. Bang! Dalam sekejap, Mileye sudah berada di lautan api. Di langit berbintang,
Tuan muda ke-9 menatap Mileye di lautan api, dan tak lama kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut, matanya penuh rasa tidak percaya. Kamu. Saat ini, Mileye sedang melahap lautan api itu. Dia melahap lautan api itu. Dalam lautan api, Mileye tertawa terbahak-bahak. Yana, Dewa Abadi. Haha. Bersambung.